Shalom, oras marihamuna, amanami, inanami, paduan suara kantate domini. Kita kembali berjumpa dan bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh kita mulai ibadah PA kita. Jumuluh hitam marede sian bukwede 212 ayat sada. Aholongon abadia sian Tuhan Yesusi sai songgo pisai bongoti rohado Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Sabtu tanggal 12 Juni, ditetapkan dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5. Saya bacakan demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya bacakan sekali lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sampai demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia di sini adalah kasih. Karena di dalam 1 Korintus 13 ini, Rasul Paulus menguraikan apa itu kasih secara panjang lebar, ada 13 ayat. Tapi khusus untuk bahan PA kita adalah ayat 5. Kasih. Saya akan memberikan judul dari PA kita kali ini, kasih adalah tindakan nyata. Kasih adalah tindakan nyata. Tentunya bagi orang Kristen, istilah kasih bukan yang baru. Ini adalah kata-kata yang sangat sering kita dengar, atau bahkan mungkin kita sudah pernah mengatakannya. Ini sekaligus menjadi identitas orang Kristen, kasih. Namun dalam praktek hidup, dalam realitas kehidupan, kita melihat bahwa kasih itu masih sebatas pengajaran, masih sebatas pengetahuan dan nasihat, belum menjadi tindakan. Oleh karena itulah di dalam 1 Korintus 13 Paulus menguraikan bahwa kasih itu sesungguhnya adalah tindakan, perilaku dan perbuatan di dalam hidup sehari-hari. Dan Tuhan kita sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan dia menunjukkan kasihnya itu melalui perbuatan, melalui tindakan. Jadi kasih adalah tindakan nyata. Hamuna, amanami, nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita kali ini. Di dalam ayat 5 ini ada 4 hal yang saya garis bawahi, yang harus menjadi penekanan. Yang pertama tadi dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti kasih itu melakukan yang sopan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih harus sopan. Sopan berarti punya etika, punya aturan, punya tata krama, beradab dan bermoral. Itulah orang yang hidup dalam kasih. Dia tidak sembrono. Dia tidak melakukan
apa yang dikehendaki dengan sebebas-bebasnya, tapi dia harus terikat kepada aturan dan rambu-rambu yang ada. Dia harus sopan, baik perkataan maupun perbuatan. Itulah orang yang hidup dalam kasih. Dan penekanan yang kedua, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Hidup dalam kasih tidak egois. Hidup dalam kasih tidak semata-mata cari untung. Kehidupan ini bukan hanya sekedar transaksional, tapi hidup ini juga harus memperhatikan orang lain, harus peduli dengan dunia sekitar. Itulah kasih. Jadi hidup itu yang sudah dipenuhi oleh kasih harus berdampak kepada orang lain, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak egois, tapi dia peduli dan memperhatikan orang lain juga. Yang ketiga yang menjadi penekanan kita dari ayat ini adalah ia tidak pemarah. Ia tidak pemarah. Ini pemarah ini sangat mudah ditemukan zaman ini. Orang-orang sangat mudah tersulut marah. Kita lihat karena perkataan sepele bisa marah, atau karena didahului di jalan raya mobilnya bisa marah, kalau diklakson juga bisa marah. Dan kemarahan di mana-mana kita lihat sangat mudah tersulut. Marah itu adalah melampiaskan kekesalan, melampiaskan emosi negatif, dan menumpahkan sakit hatinya dengan cara-cara kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, atau tindakan-tindakan kekerasan. Itulah marah untuk menekan orang lain. Dan di mana-mana kemarahan ini sangat mudah ditemukan. Oleh karena itulah dalam nats kita, dalam bahan PA kita, Paulus mengatakan orang yang hidup di dalam kasih itu ia tidak pemarah. Hamuna manami, inanami dan juga saudara-saudaraku, pemarah itu berarti tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan pikirannya, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Itulah pemarah. Bolehkah marah? Boleh. Marah itu boleh. Tetapi marah adalah di dalam kasih. Bagaimana pula marah di dalam kasih? Marah di dalam kasih adalah menegur kesalahan orang lain supaya jangan melanjutkan kesalahan itu, atau supaya mengembalikan orang yang salah kepada yang benar. Tuhan Yesus juga pernah marah di bait Allah. Dia marah untuk mengembalikan fungsi bait Allah yang sudah berubah. Di sana sudah terjadi jual beli, di sana sudah ada orang yang cari keuntungan diri sendiri, sehingga Tuhan Yesus marah karena bait Tuhan sudah berubah fungsi. Lalu dia marah untuk mengembalikan fungsi bait Tuhan itu kepada yang semula, yaitu untuk tempat berdoa, tempat memuji Tuhan, tempat bersekutu. Marah boleh, tapi marahlah di dalam kasih, bukan menumpahkan kekesalan, bukan menyakiti orang lain, bukan untuk mempermalukan orang lain, tapi marahlah supaya jangan melanjutkan kesalahan, supaya memperbaiki kekeliruan. Itulah marah, tapi jangan menjadi pemarah. Hamuna, Aka, Amanami, Nanami, dan juga saudara-saudaraku, hal yang keempat yang menjadi penekanan dari ayat ini adalah disebut ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak mendendam. Ia tidak memelihara kebencian di dalam hatinya. Ia tidak memelihara akar-akar kepahitan yang kelak menjadi besar dan bumerang yang menjadi sumber permusuhan, konflik, dan pertengkaran-pertengkaran.
Tapi dia tidak menyimpan itu. Dia bersegera mampu untuk memaafkan, mengampuni. Itulah orang yang hidup di dalam kasih. Hamuna, amanami, inanami, dan juga saudara-saudaraku, dari uraian ini maka kita melihat kesimpulan bahwa orang yang hidup di dalam kasih harus sopan, yaitu beretika, punya tata krama, punya aturan, tidak sembrono, beradab, dan bermoral di dalam kehidupan. Dia juga peduli dengan orang lain. Dia tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dia juga sabar, tidak cepat-cepat melampiaskan amarahnya. Dia sabar dan dia mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terjebak dalam sifat pemarah. Karena pemarah itu sesungguhnya adalah pilihan. Orang bisa memilih marah atau tidak marah. Itu bukan keharusan. Lalu orang yang hidup dalam kasih itu suka mengampuni, memaafkan, tidak menyimpan dan tidak mendendam. Itulah perilaku, tindakan yang harus dilakukan orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dan orang yang sudah melakukan itu berarti sudah menghadirkan perilaku dan sifat-sifat Tuhan di dalam hidupnya. Sebab di mana ada kasih, di sana ada Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan kasih itu adalah yang terbesar. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Kalau kita baca tadi di ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Hamuna kamanami, inanami, dan juga saudaraku, mari kita renungkan sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai pengikut kasih, karena Allah adalah kasih. Kita adalah pengikut kasih. Apakah kasih itu sudah menjadi bagian dari hidup kita? Sudah menjadi tindakan kita sehari-hari? Sudah menjadi perilaku hidup kita? Marilah melakukan latihan-latihan spiritual melalui saudara-saudara kita. Karena kasih itu tidak menjadi kasih kalau tidak berhubungan dengan orang lain. Kasih tidak terjadi dengan sendirinya kepada diri kita. Tapi kasih itu adalah dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu dengan dirimu seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu adalah bagaimana kita bertindak tanduk, berperilaku kepada orang lain di sekitar kita. Kasih menjadi tidak hidup kalau tidak dilakukan kepada orang lain. Hamuna akamanami, inanami, paduan suara kantate domini, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini, marilah melatih diri untuk mempraktekkan kasih itu kepada saudara-saudara kita, kepada orang di sekitar kita. Peduli, tidak cepat untuk marah, tidak menyimpan kesalahan, tapi berusaha sabar mengendalikan diri, memaafkan dan mengampuni. Kasih tidak langsung jadi. Kasih tidak spontan menjadi hidup, tapi kasih itu adalah proses, dibiasakan, dilatih, sehingga dia menjadi bagian dari hidup kita, menjadi perilaku kita, menjadi tindakan kita, menjadi karakter kita. Inilah pesan dari firman Tuhan untuk PA kita hari ini. Lakukanlah kasih, karena kasih itu adalah tindakan nyata, bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan, bukan hanya nasihat, tapi dia harus menjadi operasional, bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang, dan bisa dialami orang.
kasih adalah tindakan nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman. Ya, Engkau adalah kasih, dan karena kasih-Mu lah kami bisa mendapat keselamatan, penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Kasih itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu ini. Ajar kami dan kuatkan untuk bisa hidup dalam kasih, di mana kami selalu sopan terhadap sesama kami, di mana kami tidak hanya mencari keuntungan diri kami, tapi juga peduli dengan sesama, di mana kami tidak menjadi pemarah, tapi sabar dan mampu memaafkan, di mana kami tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menjadi pendendam, tapi dengan mudah mengampuni dan memaafkan sesama kami, supaya hidup di dalam kebersamaan dan kedamaian. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Kami berdoa secara khusus kepada seluruh anggota paduan suara Cantate Domini, Tuhan yang selalu menyertai mereka dalam aktivitasnya sehari-hari, apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau yang menguatkan mereka. Bila mana di antara mereka ada yang sakit, Tuhan, tolong Engkau memberkati obat dan usaha yang dipakai untuk mendapat kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang mungkin bergumul atau berduka, biar firman-Mu yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dosa kami, sehingga doa-doa kami tidak terhalang, dan kami menjadi orang yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Taidehon 420 sada ayat sada. Godang dope si guru kononi asatu dos odo Tuhani saitong na kurang hati kurami sotuk dope hapor seoni dirim sanding di haholongi ho dongan mulas di halukahon ho. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.